Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Emrys Fadila. Saya dari kelas R001 dengan NIM D1C224023. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cahaya dan optik. Cahaya dan optik dasar. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nm. Cahaya memiliki sifat gelombang, interferensi, dan difraksi, dan partikel foton yang dikenal sebagai dualitas gelombang partikel. Sedangkan untuk optik adalah cabang fisika yang mempelajari cahaya dan interaksinya dengan materi. Ada dua jenis utama. Optik geometri adalah fokus pada lintasan cahaya, misalnya pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. 2. Untuk optik fisik adalah mempelajari sifat gelombang cahaya seperti interferensi, difraksi, dan polarisasi. Baiklah, kali ini saya akan membacakan contoh soalnya. Contoh soal 1. Pemantulan cahaya. Sebuah sinar cahaya jatuh pada cermin datar dengan sudut datang 30 derajat. Berapa sudut pantulannya? Pembahasan. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sudut sama dengan sudut pantul. Jadi, sudut pantul sama dengan 30 derajat. Contoh soal 2. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya bergerak dari udara dengan N sama dengan 1,0 ke kaca N sama dengan 1,5 dengan sudut datang 45 derajat. Berapa sudut biasnya? Sudut biasnya adalah 1,0 dikali sin 45 derajat sama dengan 1,5 kali sin delta kuadrat. 0,707 sama dengan 1,5 dikali sin delta kuadrat. Sin delta kuadrat sama dengan 0,471. Delta kuadrat sama dengan arcin 0,4771 sama dengan 28. Jadi sudut biasnya adalah 28 derajat. Baiklah, sekian dari saya. Fluida dinamis adalah cabang ilmu mekanika fluida yang mempelajari perilaku fluida yang bergerak, baik itu cairan maupun gas. Dalam fluida dinamis, analisis dilakukan terhadap berbagai fenomena yang terjadi ketika fluida mengalir, seperti kecepatan aliran, tekanan, dan fluidan energi dalam fluida tersebut. Prinsip dasar dalam fluida dinamis melibatkan hukum-hukum seperti hukum komunitas Bernoulli dan hukum Viskos yang menggambarkan bagaimana fluida bergerak dalam pipa atau saluran serta bagaimana fluida penampang kecepatan fluida akan meningkat. Hukum kontinuitas menggambarkan hubungan antara kecepatan aliran fluida dan luas penampangan saluran. Rumusnya adalah A1V1 sama dengan A2V2. A1 dan A2 adalah luas penampang pada dua titik berbeda dalam aliran. V1 dan V2 adalah kecepatan fluida di titik 1 dan 2. Hukum ini menyatakan bahwa aliran fluida bersifat konstan sepanjang pipa, artinya jika luas penambang berkurang, kecepatan fluida akan meningkat. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa pada aliran fluida yang tidak terkompresi dan tidak viskos, jumlah energi per unit volume fluida tetap konstan. Rumusnya adalah Pi tambah 1/2 PV 2 tambah PGH sama dengan konstan. Pi adalah fluida, Pi kecil adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, G adalah gravitasi bumi, percepatan gravitasi, H adalah ketinggian dari referensi. Hukum ini menggabungkan tiga bentuk energi: tekanan, energi kinetik, dan energi potensial. Persamaan energi. Untuk aliran yang lebih kompleks, kita juga menggunakan persamaan energi yang menggabungkan aspek seperti viskositas dan kehilangan energi. Rumusnya delta P sama dengan 8U LQ per Pi RA. Selanjutnya bilangan Reynolds. Rumusnya adalah RE sama dengan PV D per U. U adalah viskositas dinamis fluida. Bilangan Reynolds adalah angka yang digunakan untuk menentukan apakah aliran fluida bersifat
laminar atau turbulen. Selanjutnya ada hukum Darcy-Weisbach. Rumusnya delta P sama dengan V kali ln L per D kali PV2 per 2. Hukum ini digunakan untuk menghitung kehilangan tekanan akibat gesekan dalam pipa. Selanjutnya ada teori aliran. Rumusnya Q sama dengan PR1 per P2 kurang P2 per 8 PL. Contoh soal, pada suatu pipa yang luas penampangnya 200 cm kubik mengalir air yang kecepatannya 8 massa per second. Debit air yang mengalir adalah, jawabannya A sama dengan 0,02 meter kubik, V sama dengan 8 massa per second, Q sama dengan AV, Q sama dengan 0,02 buka kurung 8 tutup kurung, Q sama dengan 0,16 meter 3 per second. Soal kedua, pada gambar di atas diketahui luas penampang A sama dengan 25 cm kubik dan luas penampang B sama dengan 20 cm kubik. Jika kecepatan zat cair yang mengalir melalui penampang A sama dengan 4 meter per sekon, kecepatan zat cair pada penampang B adalah, jawabannya A1 sama dengan 25 cm kubik, A2 sama dengan 20 cm kubik, V1 sama dengan 4 meter per sekon, A1 V1 sama dengan A2 V2. V1 sama dengan buka kurung A1 V1 tutup kurung per A2. V1 sama dengan buka kurung 25,4 tutup kurung bagi 20 sama dengan V1 sama dengan 5 meter per sekon. Selanjutnya soal ketiga, dihubungkan dengan pipa lain berjari-jari 10 cm. Posisi kedua pipa adalah horizontal. Pada kedua pipa mengalir minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm3. Jika kecepatan pada pipa yang lebih besar 0,5 meter per sekon pada tekanan 10 4N per M kuadrat, tekanan pada pipa yang lebih kecil adalah R1 sama dengan 0,2 meter, R2 sama dengan 0,1 meter, P1 sama dengan 10.000 N per M kuadrat, P sama dengan 800 kg per meter kubik, T3, A1 V1 sama dengan A2 V2, V2 sama dengan buka kurung R1 per R2 kuadrat, buka kurung V1 tutup kurung, V2 sama dengan 0,2 per 0,1 kuadrat, buka kurung 0,5 tutup kurung, V2 sama dengan 2 meter per sekon, P1 tambah setengah, buka kurung PV1 kali V1 tutup kurung tambah PGH1 sama dengan P2 tambah setengah, buka kurung PV2 kali V2 kali tutup kurung tambah PGH2, 10.000 tambah setengah, buka kurung 800 kali 0,5 kali 0,5 tutup kurung sama dengan P2 tambah setengah, buka kurung 800 tutup kurung, buka kurung 2 kali 2 tutup kurung, P2 sama dengan 10.000 tambah 100 dikurangi 1.600, P2 sama dengan 8,8500 N per M kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazrul Budillah dengan NIM D1C2240057. Saya dari kelas R001 dari kelompok 8. Saya akan membacakan temperatur dan kalor. Temperatur adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem yang menunjukkan energi kinetik rata-rata partikel dalam benda tersebut. Konsep penting temperatur, energi kinetik partikel. Ada energi kinetik partikel. Temperatur tinggi berarti partikel dalam benda bergerak lebih cepat. Pengukuran tidak bergantung pada jumlah materi intensif. Dua benda dengan temperatur sama bisa memiliki energi total berbeda karena massa dan jenis materi. Ada kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat perbedaan temperatur. Konsep penting kalor. Sifat kalor adalah bentuk energi. Arah aliran mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga mencapai keseimbangan termal. Kalor bersifat ekstensif. Jumlah kalor bergantung pada massa dan jenis benda.
Hubungan temperatur dan kalor. Temperatur dan kalor saling berhubungan, tetapi tidak identik. Berikut poin-poin pentingnya. Temperatur mengukur tingkat panas berdasarkan energi kinetik rata-rata partikel. Ada kalor, energi yang berpindah akibat perbedaan temperatur. Contoh soal 1. Sebuah balok aluminium bermasa 500 gram dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium adalah 0,9 J per G derajat Celcius, berapa kalor yang dibutuhkan? Jawabannya adalah massa sama dengan 500 gram, kalor jenis C sama dengan 0,9 J per gram heat Celcius. Bahan suhu delta T sama dengan T2 kurang T1 sama dengan 75 kurang 25 sama dengan 50 HC. Rumus kalor adalah Q MC EH. Substitusi nilai. Q 500 0,9 kali 50 22.500 J. Jawabannya kalor yang dibutuhkan ada 22.500 Joule. Ya, contoh soal 2. Air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan sehingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air per 1186 J per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Jawabannya diketahui M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4186 J per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 70 kurang 40 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q. Jawabannya Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan 2 kali 4186 J per kilogram Celcius kali 30 derajat Celcius sama dengan Q sama dengan 251.160 J. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.